Halo teman-teman semua, saya Aris Nova Malik, biasa dipanggil Aris, dari jurusan Matematika Angkatan 2021 Universitas Katolik Parahyangan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep pendulum fisis untuk menghitung frekuensi alami ketika kita berjalan. Jadi manusia kan kalau berjalan itu, makhluk hidup yang bisa bergerak itu punya tungkai kaki misalkan ya, untuk bergerak itu dia punya frekuensi alaminya berjalan. Nah, untuk ini secara teori gitu ya, kita akan membandingkan perhitungannya dengan perhitungan dari percobaan. Jadi nanti saya akan hitung teori dulu secara teori, lalu nanti saya akan membuat video ketika saya berjalan, nanti akan dihitung di situ frekuensinya. Yang dan nanti akan dibandingkan nilainya. Oke, konsep pendulum fisis sendiri sebenarnya sumbernya sih dari konsep pendulum biasa gitu ya, yang simpel, yang sederhana. Tapi alih-alih tali dan bandul gitu, ini ibaratnya adalah sebuah kayak semacam potongan balok. Ini ada yang di tengah ini pusat masanya gitu, terus dia berayun. Nah, ini bisa kita analogikan juga seperti kaki kita yang berjalan. Nah, jadi kan kita melangkahkan kaki kiri atau kanan dulu gitu ya, baru nanti yang selanjutnya. Untuk periodenya gitu ya, periodenya T, ini adalah cara menghitung itu. Jadi ketika misalkan kita mulai dari kaki kanan ya, kaki kanan dulu gitu kan, baru nanti kaki kiri kita kan ke posisi yang kaki kanan gitu, artinya menyeimbangkan, gitu, makanya saya tulis 0 gitu, ditambah kaki kiri, kemudian ketika sudah posisi setimbang, kiri lagi, ketika posisi setimbang, yang kiri yang giliran maju, kemudian kanan menyeimbangkan, jadi ini 0 lagi gitu ya. Jadi ketika kita melangkah itu ada kanan, berarti kan kanan kiri, berarti itu 1, kemudian kiri terus kanan, nah itu berarti 2. Artinya ketika 2 langkah itu 1 periode. Jadi 1 T ini sebanding dengan 2 langkah. Oke, kemudian untuk L-nya sendiri, L itu nanti kita akan masukkan ke persamaan ini. Jadi persamaan untuk pendulum fisis menghitung periodenya itu adalah 2pi dikali akar kuadrat dari 2L dibagi 3 kali G, dengan G adalah percepatan gravitasi. Untuk L-nya sendiri adalah si panjang bodinya ini ya, panjang bendanya, artinya nanti dari pangkal paha atas itu sampai ke telapak kaki saya. Karena saya sebagai kelinci percobaannya gitu. Nanti ini sudah saya ukur L-nya saya ya, jadi panjang pahanya itu sampai telapak kaki itu 0,95 meter gitu. Untuk G saya pakai 9,8 meter second pangkat min 2. Nah, ini sudah saya hitung T-nya gitu ya. Di sini saya dapatkan T-nya itu 1,60 second. Itu artinya untuk frekuensi alami saya berjalan itu tinggal 1 per T, sekitar 0,63 Hz, atau ya ini second pangkat min 1. Oke, jadi karena saya udah dapat nih nilai F-nya gitu ya dari hasil teori, ini sesi 1 sudah berakhir, nanti sesi 2 nih selanjutnya saya akan sajikan video saya berjalan, kemudian akan saya analisis berapa banyak periode ya, atau langkah yang saya lakukan, nanti tinggal dibagi 2 ya, dibagi 2, ini kan jadi periode. Kemudian saya akan lihat detik videonya ketika saya mulai melangkah sampai berhenti. Dari situ kita akan bandingkan nilai F-nya. Oke, selamat menyaksikan video percobaannya berikut ini. Baik, jika kita amati dari video, itu saya gunakan pengukuran ulang lagi untuk menghitung durasi berjalan saya dengan stopwatch, dan didapatkan jadi saya itu melangkah
langkahnya itu 16. Untuk tandanya itu ketika saya melambaikan tangan, saya punya langkahnya ada 16. Kemudian untuk durasinya itu saya lakukan ulang dengan stopwatch, karena kalau di video kan kalau kita pakai detik yang di video kurang akurat ya. Itu sebesar 11,70 detik atau sekon. Kemudian artinya kalau langkahnya 16 gitu, maka kita dapatkan ada putarannya itu sekitar 8 putaran gitu ya. Jadi kalau kita dapatkan periodenya, atau langsung aja kita dapatkan frekuensinya gitu, 1/T, berarti 1 dibagi 11,7 dibagi 8, ini saya hitung dulu, sekitar 1 dibagi 11,7 dibagi 8, 80/117, 0,684 lah kira-kira. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bandingkan, ya kita bisa tulis 0,68 gitu ya. Ini satuannya hertz ya, atau second pangkat min 1 gitu. Second pangkat min 1. Nah, ini kalau teman-teman coba bandingkan dengan yang ini, yang merah yang di atas, itu cukup oke nilainya, cukup oke. Karena di sini tuh simpangannya kira-kira cuma 0,05 ya. Ini selisihnya kan errornya atau galatnya cuma 0,05. Harusnya sih hampiran ini bagus gitu ya. Hampiran ini lumayan lah, nggak bagus. Hampiran ini lumayan. Kesimpulannya sih yang bisa kita ambil adalah ternyata fenomena pendulum fisis itu memang dapat dijadikan pendulum fisis, dapat dijadikan hampiran untuk menghitung frekuensi alami manusia ketika berjalan. Baik. Karena kita sudah ada di penghujung video percobaan ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu terutama tentang fenomena matematika dan fisika gitu ya di dunia nyata. Aplikasinya ini pendulum fisis. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.